Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristalova Nur Izati dengan NIM 2411501048. Kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menganalisis lalu lintas jaringan menggunakan tools Wireshark. Sebelumnya perlu dipahami bahwa network forensik berfokus pada pengumpulan dan analisis lalu lintas jaringan guna mengungkap aktivitas mencurigakan atau serangan cyber. Kita akan menelusuri jejak digital ini dalam bentuk paket data menggunakan file dengan ekstensi pickup. Langkah pertama, pastikan Wireshark sudah terinstall. Kemudian kita buka aplikasi dan memuat file lalu lintas yang telah disediakan. Klik file, open, lalu pilih file yang akan kita gunakan. Tampilan utama Wireshark memperlihatkan ribuan paket data. Setiap baris menunjukkan detail paket mulai dari nomor urut, waktu, source, destinasi, protokol, panjang, hingga informasi ringkas. Untuk memfokuskan analisis, kita bisa menggunakan fitur filtering. Sebagai contoh, mari kita saring hanya paket-paket yang menggunakan protokol TCP. Klik TCP lalu klik enter. Sekarang lalu lintas yang ditampilkan hanya mencakup komunikasi berbasis TCP. Di sini kita melihat adanya sesi SSH. Ini SSH atau TLS yang menunjukkan koneksi yang aman atau akses jarak jauh. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran umum tentang siapa saja yang berkomunikasi dalam jaringan ini, kita akan melihat statistik alamat IP. Klik menu statistik, cari IPv4, lalu all address. Jendela yang muncul menampilkan tabel ringkasan. Perhatikan baris IP 192.168.1.159. Host ini mendominasi lalu lintas dengan jumlah paket sebanyak 135 dan presentasi sebesar 61,36%. Diikuti oleh IP 192.168.1.158 dengan 68 paket atau 30,91%. Ini menandakan bahwa komunikasi utama dalam file pickup ini berpusat pada IP 192.168.1.159. Sekarang mari kita cari lalu lintas yang spesifik melibatkan host 192.168.1.159. Kita akan menggunakan perintah IP.addr. Ini sudah ada 192.168.1. Lalu enter. Perintah IP.addr akan menampilkan paket di mana IP tersebut bertindak sebagai source atau destinasi. Dari hasil ini, kita bisa melihat komunikasi intensif antara IP internal kita dengan IP eksternal, seperti contohnya IP 64.12.25.91 dan 205.188.13.12. Terlihat banyak paket SSL atau TLS dan continuation data yang menunjukkan adanya transfer data yang besar dan dienkripsi. Selanjutnya, kita ingin melihat trafik antara host lokal. Kita bisa coba filter IP.addr sama dengan 192.168.1.1.2.
Di sini terlihat IP 192.168.1.30 berkomunikasi dengan IP 192.168.1.2 menggunakan protokol SSH yang merupakan akses jarak jauh terenkripsi. Dengan filter ini, kita mengisolasi percakapan mereka dan terlihat jelas adanya komunikasi berbasis koneksi seperti SSH. Ini bisa menjadi indikasi adanya akses manajemen remote atau aktivitas transfer file lainnya yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Baik, demikian demonstrasi dasar penggunaan Wireshark untuk menganalisis lalu lintas jaringan, mulai dari filtering protokol, melihat statistik alamat, hingga mengisolasi komunikasi antara host. Dari demonstrasi ini kita berhasil mengidentifikasi bahwa 192.168.1.159 adalah host paling sibuk dan melakukan transfer data terenkripsi keluar jaringan. Berikutnya kita akan menggunakan aplikasi Network Miner. Jadi alat ini bekerja sebagai ekstraktor bukti yang tugasnya adalah mencari dan mengumpulkan semua barang bukti penting dari rekaman jaringan dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah kita baca. Jadi di sini ada file Network Miner yang sudah saya download dan saya ekstrak. Klik dua kali, terus kita pilih yang dalam bentuk aplikasi. Nah, ini tampilan awal. Setelah itu klik file, open, lalu pilih file yang akan kita gunakan. Di daftar kiri kita lihat ada IP-IP seperti 10.0.0.2 dan 10.1.5.3. Ketika diklik akan menampilkan IP MAC address yang berfungsi memberitahu kita nomor seri fisik dari perangkat tersebut, dan juga ada TTL yang membantu Network Miner untuk menebak jenis sistem operasi yang mungkin digunakan oleh perangkat tersebut. Setelah itu ada tulisan send atau dikirim dan diterima. Ini menunjukkan total paket yang dikirim dan diterima. Angka yang besar berarti perangkat ini sangat aktif mentransfer data. Di sini angka yang besar itu dikirim berarti perangkat ini aktif dalam mentransfer data. Setelah itu ada incoming sesi dan outgoing sesi. Ini menunjukkan beberapa kali perangkat lain membuka komunikasi menuju 10.0.0.2. Jika angka itu tinggi, berarti 10.0.0.2 kemungkinan besar berperan sebagai server atau penyedia layanan. Nah, berikut ada outgoing session. Ini menunjukkan beberapa kali 10.0.0.2 memulai komunikasi menuju perangkat lain. Jika angka ini tinggi, berarti IP tersebut berperan sebagai klien atau pengguna yang mengakses layanan. Setelah itu kita pindah ke tab session. Nah, di sini Network Miner merangkum semua percakapan yang terjadi antara dua host. Kita bisa melihat port yang dipakai, misalnya port 80 untuk web, protokol yang digunakan, dan waktu percakapan terjadi. Tapi ini membantu kita mengisolasi komunikasi yang memakai port tertentu, misalnya port aneh yang mungkin mengidentifikasi adanya malware atau backdoor. Selanjutnya kita pindah ke fitur kredensial. Tab kredensial adalah fitur yang sangat hebat. Network Miner otomatis mencari dan menampilkan username serta password yang ditemukan di lalu lintas yang tidak terenkripsi. Pada file ini tab kredensial masih kosong, yang berarti file ini aman dari kebocoran password.
Namun, jika ada bukti login akan langsung tersedia di sini. Setelah itu kita pindah ke tab file. Di tab file, Network Miner akan mengekstrak semua file seperti gambar, dokumen, atau script yang berhasil ditransfer melalui jaringan. Itu jauh lebih mudah daripada mencari file secara manual. Setelah itu ada tab lain seperti foto, DNS, atau anomalis. Nah, ini untuk foto, dan Miner akan menampilkan semua gambar yang diakses dalam bentuk thumbnail, memudahkan kita untuk memeriksa aktivitas browsing user. Setelah itu ada DNS yang berfungsi untuk mencatat semua nama website yang pernah diakses dan IP-nya untuk melacak riwayat web. Setelah itu ada juga anomali. Ini adalah fitur deteksi keanehan, dan Miner akan menandai jika ada aktivitas tidak wajar atau serangan yang terdeteksi seperti port scanning atau paket yang rusak. Ini bisa membantu kita untuk fokus pada ancaman yang tersembunyi. Baik, sekian demonstrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.